Gunung Gamalama berada di Maluku Utara dengan ketinggian 1715 mdpl. Nah, kali ini kita akan melakukan pendakian Gunung Gamalama. Pendakian Gunung Gamalama ini kita ditemani dengan teman-teman dari Mapala Universitas Muhammadiyah Maluku Utara. Nah, nanti penyapu gerak karena di belakang. Nah, komposisi ini jam berubah. Itu kalau misalnya atar termampu di depan, berarti harus siapa yang ganti. Lihat mau ini amplop di komisi siapa ya. Mata lu ngantuk buat ini. Emang mata gua tuh apa ya? Ini hasil berminggu-minggu begadang ya. Jadi ya maklumin aja kalau matanya seperti ini. Cus. Tuh, udah persiapan. Kita berapa orang sih yang berangkat? 7. 8. Oh, 8. Kita berangkat 8 orang. Dari rombongan kita 4 orang, dari rombongan mereka 4 orang. Gila lu ya. Tuh, lo mending latihan dulu tuh kayak gitu. Jadinya bisa. Apa? Jadi kita mau ke Gunung Gamalama. Pokoknya sama rombongan mereka Mapala yang sudah terbiasa naik Gunung Gamalama. Jangan apa? Jangan meremehkan Gunung Gamalama ini walaupun tingginya nggak setinggi gunung-gunung yang di Jawa. Treknya jahat katanya gitu. Katanya sih gitu. Aduh, bisa nggak ya? Bismillah ya, semoga bisa. Perjalanan dari sekretariat menuju start pendakian di Jalur Moya menempuh waktu sekitar 20 menit. Ya katanya 20 menit perjalanan dari sekret tadi ke escape. Tapi ini kita masih jalan sih, isi bensin dulu. Motor juga butuh tenaga. Butuh apa Amunisi. ya? Amunisi. Orangnya juga butuh amunisi. Tapi Belum makan. belum makan. Kan udah makan. Tadi kan cuma cemilan doang. Motornya nggak kuat, jadi gua turun dulu. Pulang aja lah gue ke sekre. Motornya nggak kuat nanjak. Ya sudah lah ya. Ada Aisyah. Aisyah. Pada saat awal pendakian, kita melewati kebun pala dan cengkeh. Dan di situ gue baru tahu gimana rasanya buah pala. Rasanya, Ini apa ya? Ini pala. Ini
katanya bisa dimakan, agak Bisa manis. dimakan. Yang biasa buat manisan. Buahnya. Terus emang nggak bisa langsung dimakan ya? Emang bisa langsung dimakan? Emang enak? Cuci dulu. Getahnya. Ini manisan. Pokoknya jadi manisan. Coba ya. Keras. Asam cocok. Kerjain ini mah. Wah, dibohongin kita. Mana ada manis? Bohong. Demi Allah kalau bisa matang itu udah kebuka gitu kebelah dua. Itu ada yang merah tuh. Bukan Dalamnya merah. Ya merah tuh ada pulingnya. Iya merah tadi. Oh. Nah itu matang. Lalu ngambilnya kagak matang. Ini maaf, nggak kuat giginya. Nggak kuat, serius. Nah, buah pala ini mempunyai histori yang sangat wow banget karena buah pala ini menjadi incaran para penjajah pada zaman dahulu. Ini apa nih? Kalau tanya kerapu, masih jauh. Kalau kerapu tunjuknya kita. Pertama kita sepatui etika pendakian. Ada 3 etika pendakian, di mana jangan mengambil sesuatu selain gambar. Yang kedua jangan mengambil jangan meninggalkan satu selain jejak kaki. Yang 3 jangan membunuh satu selain waktu. Nah, itu etika pendakian. Oke, boleh dibawa bagus nih. Pendakian kali ini berjumlah 8 orang. 4 orangnya dari teman-teman Mapala Universitas Muhammadiyah Maluku Utara. Sekarang kita jam 9:30. Baru mulai pendakian. Oke, semangat. Semangat. Ini katanya kan ketika ada cabai rawit, tanjakannya jahat. Kita lihat ya, yang gimana. Belum apa-apa juga udah kelihatan kayaknya. Belum. Yuk. Udah mati bu. Dor. Dari Bu Paip ya? Iya. Kunci pala. Nih, buat oleh-oleh. Jadi bagian merah ini bagian yang paling mahal. Kalau dalamnya, bijinya bisa buat apa tadi, minyak ya? Dan lain sebagainya. Tanjakan pertama yang kita lalui yaitu tanjakan senyum. Gue butuh senyum lu nih. Hah? Butuh senyum. Namanya tanjakan senyum katanya. Iya, tanjakan senyum. Tapi nggak ada senyum-senyumnya. Senyumnya nanti aja disimpan buat di atas lah. What the? Kita nggak dikasih senyum sama sekali. Ayolah, gimana mau senyum, nanjak mulu. Tapi ini masih lumayan sih. Kamu diam-diam artis TikTok. Cuman dengan asik, dengan musiknya saja. Gak ada senyum-senyum enak. Kiri, ke kiri, ke kiri, ke kiri, ke kiri. Lagi 10 meter sudah dapat tempat duduk sama gerbang. Gerbang apa? Gerbang ini masuki Gerbang kehidupan. masuk pintu surga. Oh gitu. Ayo kita masuk pintu surga guys. Halo duluan dah. Sekitar 20 atau 30 menit kita nyampe di gerbang. Itu gerbang gunung lama-lama. Selamat datang. Selamat datang. Selamat datang di pintu gerbang gunung Gamalama. Pintu gerbang pendakian Gunung Gamalama. Nama Gunung Gamalama diambil dari kata apa tuh? Ki Gamlamo, negeri yang besar. Tak senyum-senyum sendiri. Jadi setelah pintu gerbang pendakian Gunung Gamalama, kita turun enggak dulu sebelum kita merasakan naik terus. Ini apa ini? Bunga bintang. Bunga bintang. Wah. Kenapa disebut bunga bintang? Kenapa? Karena dia bintang Udah fokus. Apa? 5 pas. Oh, pas seperti bintang. Ada 5 gitu. Jadi disebutnya bunga bintang.
pemetaan bambu. Suara ibu. Tangga-tangga suara ibu. Ah, tangga seribu. Suara ibu. Kok suara ibu? Aduh, mohon maaf. Tangga-tangga seribu. Kenapa jadi suara ibu ya? Setelah tanjakan senyum, kita disuguhi dengan anak tangga yang katanya jumlahnya ada 1000. Tapi nggak tahu sih bener apa enggak. Ada 1000. Pernah ngitung? Pernah ngitung? Ada 1000? Yakin? Udah pada istirahat kok. Tenang. Masih kosong, masih banyak. Jadi bisa istirahat. Pos satunya aja jauh. Jauh. Biasanya kan pos 1 dekat. Ini pos 1-nya jauh sekali. Mungkin kalau misalkan dari sana udah pos berapa gitu. Tapi sini masih pos 1. Pos 1 aja belum nyampe. Wah, lu gila banguninnya, orang lagi tidur ya langsung ditarik. Sakit lo kayak preman Tanah Abang. Itu ya, orang tuh baik-baik gitu kan. Bangun, gitu kayak ini mah. Udah baik-baik bang ya? Ini udah baik-baik banget. Gak. Ngeselin tau gak? Udah baik. Tapi jadi pengalaman berharga kan, bangun tidur diajanin. Abang lagi lu. Enggak. Kirain tuh udah nggak ada gitu. Tangga-tangganya terus sama ternyata masih ada. Jadi, setelah melewati ribuan anak tangga ini dan sebelum spot panorama, mah gue kambuh dong. Ya, ya udah. Harus istirahat dulu. Kenapa bang? Biasa kepala pening. Duh, saya tuh pengen lempar aja. Aduh, pening pala we. Kayak mau pingsan gitu tuh tadi. Daripada pingsan mending gue meremin aja dulu. Bisa dari lambung ke pening kayak waktu itu aja. Lambung ke pening. Tadi itu udah, ya maafin. Tadi udah burem. Mau aku rupiah nggak? Astagfirullahaladzim. Yang gue butuhin kemanapun gue pergi. Yang penting ada coklat. Di sini banyak bunga-bunga, terus kalau misalkan emang cerah view-nya kelihatan. Gitu. Belakang ada kakak matahari. Cang-cang. Temu tanjakan apa? Abang Di sini matahari. juga ada tanjakan cinta. Tadi tanjakan smile, sekarang tanjakan cinta. Oh, tanjakan smile, tanjakan 1000, tanjakan cinta. Nanti ada tanjakan apa lagi nih? Semuanya tanjakan. Ya udah tuh. Belum kalau baliknya aja. Dia pertama jalan setia. Gak apa-apa. Ambil dapat. Leader. Cantik kamu kenapa?
keadaan di lambung. Lambung-lambungnya. Satu aja belum nyampe. Itu masih mungkin sejam lagi. Sejam mulu tuh tadi. Ada warung yang mau jajan sok. Tapi kenapa gua nggak ada keringet ya? Tarik napas. Tarik napas terus, tarik napas. Mantep lah pokoknya. Buat kalian-kalian ya yang apa ya, mungkin ngiranya oh gunung lama cuma 1.700, yang mungkin kamu pikir ini sangat mudah, tetapi tidak semudah itu, Bung. Mantap sekali pokoknya. Bentar lagi sampai pos 1. Kita sampai pos 1 dengan keadaan kabut. Jam 10. Pos 1 itu Jam 10 ya? nggak sedekat Jam 11 yang ya? kalian pikir. Nanti ada 1 jam ya. Intinya tetap semangat ya. Tetap semangat nanjak. Nanjak terus. Nggak ada bonus. Itu atas. Akhirnya kita sampai pos 1. Setelah memakan waktu kurang lebih 2 jam, akhirnya kita sampai pos 1. Trek untuk sampai ke pos 1 ini lumayan menguras tenaga dan ya dengkul ya. Sholat Jumat dulu. Udah sampai pos 1. Rasanya senang. Cocok di situ di bambu itu pas satu sih. Di bambu. Tadi seketika bunyi apa sih, tongeret ya? Iya, tongeretnya bunyi serempak, nggak satu-satu. Tapi itu menenangkan telinga sih. Tahu, alay tau gak sih? Siapa sih nih? Yang namanya Sandi, alay. Iya dong. Oke, kita lanjut ke pos 2. Perjalanan dari pos 1 ke pos 2 memakan waktu sekitar 1 jam. Setelah kita istirahat di saung pos 1 ini, bukan saung siapa ya? Ya pokoknya saung pos 1. Setelah kita makan-makan, istirahat dan lain-lain, kita lanjutkan perjalanan menuju pos 2. Lambung alhamdulillah ya udah lumayan, tapi ya nggak tahu kan, yang penting sudah menetralisirnya dengan teh hangat. Kita ngetes dengkul lagi. Katanya hujan dari bawah ya? Iya. Nanti hujannya kesini. Wah, mana pucuk? Ada di bawah itu. Ini ada di sini. Kita pakai pertolongan pertama. Ponco. Poncho. Untuk melindungi diri dari gemercik hujan. Aduh. Dari gemercik hujan. Kita pakai poncho ya. Karena stok baju menipis. Jadi harus ya sebisa mungkin jangan sampai basah. Oke. Kita sampai di pos persinggahan, guys.
pos aja bisa singgah, masa kamu enggak gitu? Tapi aku benci yang hanya singgah, bukan sungguh. Kita istirahat sebentar. Karena ini jalurnya yang nanjak terus. Jadi butuh istirahat. Kalem. Tadi bilangnya 25 menit lagi sampai pos 2. Ternyata katanya 2 menit lagi. Nggak tahu sih yang benar yang mana. Mari kita buktikan. Gue di belakang lu ya, lu malah kentut dengan gedenya. Lu kayak gak ada dosa lu. Lu bego. Anjir banget tuh, durhaka lu bego sama temen sendiri. Parah banget. Akhirnya kita akan nyampe pos. Bener dong, 2 menit lagi karena Pos 3. pos 2. 4, 5. Kita sampai pos 2. Berarti kita berapa menit ya? Ini ya, jam 2.35 kita udah sampai pos 2. Berarti sejam. Benar sejam. Lebih baik dingin begini daripada di kosan. Aduh, Kok kenapa dibuka? karena cuacanya sudah terang. Ya walaupun masih ada kabut-kabut tapi udah terang. Setelah pos 2, kita naik lagi ke pos 3. Nah, di sini kita melewati tanaman kano-kano. Apa sih tanaman kano-kano itu? Yang tahu boleh komen ya. Kita udah sampai pos 2, udah istirahat sebentar. Mari kita lanjutkan perjalanan ke pos 3. Di sini, nih sepanjang jalan, ini katanya disebutnya kano-kano karena bentuknya mirip bambu tapi lebih apa sih? Lebih kecil ya, kayak gitu. Jadi perjalanan menuju pos 3 ini kita naik terus kanan kiri katanya jurang. Atas berat sebelah kanan, karena sebelah kiri ada jurang. Dan kemudian juga jalan licin. Oke, lanjut. Lihat dong sebelah kiri emang udah jurang banget, jadi kita harus melipir ke kanan. Perjalanan menuju pos 3 ini jalurnya mantep banget karena kita harus turun, naik, turun lagi, naik lagi. Kita berenang. Naik, terus turun, naik, pos 3. Sumber air, tapi sekarang agak surut, kering maksudnya. Airnya di atas itu. Jauh nggak sih? Enggak. Oh lumayan. Jadi ini tuh sebenarnya jalur air. Iya. Air tapi lagi ya kering. Kalau habis ini kita ke pos 3. Oh, Ya. pos 3 bentar lagi ya? Ya, Berapa menit lagi? udah bisa dibilang 2 menit kapan. 2 menit. Berarti nanjaknya ini Hanya nanjakin langsung pos 3. Paling hanya beberapa langkah saja nyampe. beberapa langkah. Iya. Bisa Beberapa dibilang langkah. 10 atau enggak. Jadi agak sedikit mudarat. Terus kita rencana ngecamp di Nanti dia kondisi. Kalau terlalu badai kita bisa ngecamp di atas langsung di pos 5. Oh di pos 5. Kondisi hujan lagi, jadi kita harus pakai ponco lagi ya demi menyelamatkan diri ini. Aduh. Jalannya terjal, curam, jadi harus hati-hati.
karena ya keadaan hujan, licin gitu kan. Dan yang terpenting apa coba? Pelajaran dari ini. Pentingnya kerjasama antara tim. Kita sampai di pos 3. Ini biasanya bisa buat tempat camp juga sih. Tapi untuk kali ini kita mau camp di pos 5. Perjalanan dari pos 2 ke pos 3 ini memakan waktu sekitar 1 jam. Kemudian kita lanjutkan perjalanan ke pos 4. Kita lanjut perjalanan pos 4. Oke? Setelah makan, setelah hahaha, setelah ketawa tiwi, kita lanjut ke pos 4. Dan wah, cerah. Kata telepon bapak. Pak. Jadi kalau ke gua itu kalau hujan aja, kalau enggak silakan diambil. Makasih. Gue. Hah? Sebentar lagi, beberapa langkah lagi. Bukan beberapa. Ya benar sih. Beberapa langkah lagi, tinggal naik. Langsung pos 4. Mantap. Perjalanan dari pos 3 ke pos 4 menempuh waktu sekitar kurang lebih 20 menit. Iya nama ya. Jadi 4.15 naik. Wah, cerah. Langitnya biru. Naik. Intinya kita sudah sampai pos 4. Dingin berapa bang? Dan cuaca cerah. Alhamdulillah. Cuaca cerah guys. Jadi sekarang perjalanan mau ke pos 5. Sekitar setengah jam, berarti sampai jam 5-an lah ya. Sekarang jam 4.40 dari pos 4. Ih, bagus nih. 4.40 dari pos 4. Habis ini tuh kano-kano lagi. Habis kano-kano baru puncak. Puncak baru pos 5. Di terowongan kano-kano. Anda akan merasakan sensasi yang luar biasa setelah melewati terowongan ini. Kita akan masuk ke pintu Subah. Kenapa disebut pintu Subah? Apa? Jerek. Jerek. Apa itu? Obat tanaman gitu. Kayak dulu. Aku tidak mau guys. Ini setelah wow, mantap dong. Itu ada tulisan. Anda berada di pintu Subah. Selamat, aduh mati lu. Selamat datang di pintu Subah. Aduh mati lu. Sampai pos 5. Abang, aja abang. Akhirnya kita udah sampai di pos 5. Akhirnya kita sampai di pos 5, tepatnya di pintu Subah. Nah, sebelum masuk ke pintu Subah ini, ada hal-hal yang harus kita lakukan. Masuk pintu ya kalau karena di sini punya ada pintu kota Ternate. Itu kalau sampai pintu Subah harus azan ya. Nah, ya. Itu pun pada saat waktu sholat. Ya, kalau nggak pada waktu sholat kita salam saja. Oh, salam saja. Oke. Sebagai Sekarang tidak masuk, tidak melewati. Udah melewati. Iya. Jadi kita salam aja. Oke. Salam aja ya. Sebelum jalan karena kita pada posisi yang zona zona apa ya? Merah ya. Zona merah, jadi kalau ketika terjadi sesuatu dan lain hal jangan sampai panik ya. Itu saja. Karena kita pada posisi zona merah tuh. Nah, sebenarnya di sini kita tidak rekomendasi untuk bisa camp. Tapi kita
kita berjaga-jaga saja terjadi sesuatu dan lain hal seperti gunung yang sudah sendiri tahu. Karena ini tertutup. Kalau terbuka ya pasti wow lah. Dengan pemandangan dari sini. Setelah melewati pintu Subak, kita mencari lokasi untuk mendirikan tenda. Nah, karena cuacanya cerah, jadi kita langsung untuk menuju ke puncak Gamalama. Gimana rasanya bang? Gimana rasanya? Kayak rappling. Teman-teman dari Jakarta kita lebih waspada karena adat dan budaya Kota Ternate ini masih kental begitu. Iya. Kalian tahu gak? Jadi di sana itu puncaknya ya. Di sana puncaknya. Dan ini luar biasa bagus. Wow, ini luar biasa banget ya. Cuacanya mendukung banget. Bagus. Selamat datang di puncak Gunung Gamalama. Lihat dong, view-nya bagus banget. Saat di puncak, kita mendapatkan cuaca cerah, tapi sayangnya itu cuma sebentar. Padahal kalau misalkan cuaca cerah, kita bisa melihat pulau-pulau yang ada di sekitarnya. Tadi itu sebenarnya sempat bagus cuacanya, cuma sekarang kabut lagi, gerimis lagi. Jadi kita besok aja, semoga besok cuacanya bagus. Oke? Saking terpesonanya sama keindahan alamnya, ini tas hampir kelupaan mau dibawa. hampir kelupaan. Ya, udah tertutup deh sama kaum. Malam hari di tenda saat kita sedang bercengkrama, kita didatangi dengan seekor musang. Sambil nunggu kita nyemil. Ada roti, ada kere, ada wafer, ada wajah, ada musang. Kalau mau dapat alam gratis itu di puncak Jadi dia mencium bau aroma makanan. puncak Ilmu itu Dia juga gratis. pengen Ayam. makan. Mau dapat ayam? Orang semua bersaudara. Katong dan saya. Orang itu kan kita. Karena hari sudah larut malam, kita memutuskan untuk istirahat. Gimana tidurnya? Makan gak lu? Hujan lagi ya? Iya. Ya ampun. Gimana tidurnya semalam? Kurang. Hampir seharian lah. Setuju. Apa namanya? Agar-agar. Selamat pagi. Ini papeda hitam. Kalau Ternate ya. Kata orang bacan. Bangun tidurku terus. Untuk perempuan gimana, enak ya baru bangun tidur deh. Juga makan Ya kan? nasi. Gimana? Mie juga ada mie, ada. Ya kan baru bangun tidur enak dah lu Las. Sekarang Apa itu? kita masih di tenda karena cuaca berkabut dan pagi-pagi subuh itu lumayan deras hujannya, jadi kita gagal
buat melihat sunrise. Ya sudah lah ya, nggak apa-apa. Penting angkat-angkat aja dulu. Karena dingin di luar. Mantap. Rencana semalam kita akan muncak di pagi hari, tapi kenyataannya cuaca tidak bersahabat. Jadi saat kita muncak, kabut tebal dan nggak lama kita memutuskan untuk turun. Jadi sekarang jam 9.42 kita mau ke puncaknya lagi. Karena cuaca di sini berkabut. Semoga di atas terang ya. Semoga aja. Kabut. Kayaknya nggak ngeliat apa-apa sih. Nggak ada apa-apa sih. Bahaya. Jadi, kesimpulan untuk pendakian kali ini, jangan menilai gunung dari ketinggiannya. Coba rasakan treknya, karena gunung Gamalama ini seperti pepatah, kecil-kecil cabai rawit, pedes.